Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Cahyani Pitalokasari dengan NPM 2011060436 dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 5 kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai materi penyimpangan genetik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kesuma Wardani MPD. Pada pembahasan pertama mengenai pengertian penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik atau hanyutan genetik dalam genetika populasi merupakan akumulasi kejadian acak yang menggeser tampilan lungkang gen atau gen pool secara perlahan dari keadaan setimbang, namun semakin membesar seiring berjalannya waktu. Sebenarnya, istilah genetik kurang tepat dan yang lebih baik adalah alel. Karena yang sebenarnya terjadi adalah proses perubahan frekuensi alel suatu populasi, karena yang berubah adalah frekuensi dari alel-alel yang ada di dalam populasi yang bersangkutan. Hanyutan genetik berbeda dari seleksi alam. Hanyutan genetik ini merupakan proses tak acak yang memiliki kecenderungan membuat alel menjadi lebih atau kurang tersebar pada sebuah populasi dikarenakan efek alel pada kemampuan individu beradaptasi dan reproduksi. Selanjutnya, probabilitas dan frekuensi alel. Dalam teori probabilitas, hukum bahwa jumlah besar akan memprediksi perubahan kecil akan berlangsung terus selama populasi besar. Namun, bila populasi reproduktifnya kecil, maka efek sampling error dapat mengubah frekuensi alel secara signifikan. Karena itu, penyimpangan genetik dianggap sebagai mekanisme akibat dari perubahan evolusi dalam skala kecil dan populasi yang terisolasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu penyimpangan genetik versus seleksi alam. Penyimpangan genetik bekerja secara acak sedangkan seleksi berfungsi tak acak. Sementara seleksi alam sifatnya terarah, menuntun evolusi menuju adaptasi terwariskan terhadap lingkungan saat ini. Penyimpangan genetik tidak memiliki arah dan hanya dituntun oleh peluang secara otomatis. Akibatnya, penyimpangan bekerja pada frekuensi genotip tanpa fenotipnya. Pada populasi alami, penyimpangan genetik dan seleksi alam tidak bekerja secara terpisah. Namun, keduanya selalu bekerja. Tetapi, derajat dipengaruhi alel oleh penyimpangan atau seleksi bervariasi tergantung ukuran populasi. Akibatnya, penyimpangan bisa mempengaruhi frekuensi alel berfungsi lebih besar pada populasi kecil daripada populasi yang besar. Bila frekuensi alel sangat kecil, penyimpangan juga dapat mengalahkan seleksi, bahkan pada populasi yang besar. Misalnya, sementara mutasi yang tak menguntungkan biasanya dieliminasi cepat pada populasi besar. Mutasi yang menguntungkan hampir semuanya rentan untuk hilang melalui penyimpangan genetik, sebagaimana halnya mutasi netral. Baru kalau frekuensi alel mutasi yang menguntungkan populasi mencapai nilai ambang tertentu, maka penyimpangan genetik tak memiliki efek lagi. Selanjutnya, leher botol populasi. Leher botol populasi atau leher botol genetik adalah suatu kejadian evolusi adanya persentase jumlah individu dalam suatu populasi ataupun spesies yang mati ataupun tidak dapat berkembang biak. Leher botol populasi meningkatkan hanyutan genetik karena laju hanyutan berbanding terbalik dengan ukuran populasi. Leher botol populasi juga meningkatkan perkawinan sekerabat, oleh karena menurunnya jumlah pasangan yang memungkinkan. Adapun efek leher botol. Efek leher botol atau bottleneck effect
yakni faktor non-seleksi alam, misalkan bencana alam yang memilih korban benar-benar korban secara acak. Contoh klasik dari efek leher botol adalah habisnya variasi genetik anjing laut gajah utara yang nyaris punah pada 1890 ketika jumlahnya hanya 20 ekor. Ketika diuji pada tahun 1970-an, 30.000 anjing laut gajah utara tidak memiliki variasi genetik sama sekali yang dimungkinkan akibat pergeseran genetik. Perbandingan variasi genetik melimpah pada anjing laut gajah selatan yang hidupnya tentram. Selanjutnya, founder effect. Founder effect adalah kasus khusus dari leher botol populasi. Terjadi ketika sekelompok kecil dalam suatu populasi terpisah dari populasi asli dan membentuk yang baru. Sampel acak alel di koloni baru saja terbentuk diharapkan terlalu menggambarkan populasi asli di setidaknya beberapa hal. Hal ini bahkan mungkin bahwa jumlah alel untuk beberapa gen dalam populasi asli lebih besar dari jumlah salinan gen di pendiri, membuat representasi lengkap mustahil. Ketika sebuah koloni baru terbentuk kecil, pendirinya sangat dapat mempengaruhi populasi genetik jauh ke masa depannya. Selanjutnya, sejarah konsep. Konsep pergeseran genetik pertama kali diperkenalkan oleh salah satu pendiri di bidang genetika populasi, yaitu Sewell Wright. Penggunaan pertama istilah drift adalah pada tahun 1929. Meskipun pada saat itu ia menggunakannya dalam arti proses diarahkan perubahan atau seleksi alam. Penyimpangan acak dengan cara sampling error kemudian dikenal sebagai efek Sewell-Wright, meskipun ia tidak pernah dikenal dengan diberikan untuk itu. Wright dimaksud semua perubahan frekuensi alel, baik sebagai drift stabil, misalnya seleksi, ataupun drift acak, misalnya kesalahan pada sampling. Sekian pemaparan dari materi saya. Apabila terdapat salah-salah kata ataupun dalam pengucapan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton dan semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.